sudah. Ya. Assalamualaikum Bu Mayang. Waalaikumsalam, Bu Tati. Ya, bagaimana kabarnya Bu Mayang? Sehat, alhamdulillah. Bu Tati, gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah juga Ibu, sehat juga. Ibu katanya hari ini akan coaching bersama Bu Susi ya? Betul, betul, Bu. Nah, sebelum coaching, izin nih mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh? Ya, boleh silakan, Bu. Oke, Ibu nanti saat coachingnya berlangsung, izin saya akan melakukan pengamatan dan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Susi. Ya, Nah, nanti terdapat beberapa kriteria penilaian dalam pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama, apakah nanti coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai alur Tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Bu Mayang nanti sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Bu Susi atau belum? Kemudian yang ketiga, apakah nanti Bu Susi sudah memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan yang Bu Mayang sampaikan? Kira-kira seperti itu Ibu rubrik penilaian yang akan saya lakukan begitu. Uh, di dalam coaching ini nanti kan terdapat beberapa prinsip ya Bu Mayang ya. ya betul. Apakah Bu Mayang mungkin masih mengingat prinsipnya Ya, kira-kira seperti yang apa? pertama tentang prinsip kemitraan, proses Mm-mm. aktif, dan juga menggali potensi. Mm-mm. Oke, betul sekali Ibu. Terdapat tiga prinsip dalam coaching ya Ibu ya. Oke, diharapkan nanti Bu Mayang dapat menerapkan prinsip tersebut. Oke. Kemudian Ibu ada lagi hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait kompetensi dari Bu Mayang yang ingin Bu Mayang kembangkan itu kompetensi apa Bu dalam Hmm. coaching? Kompetensi coaching sendiri kan ada tiga ya, Bu ya. Oke. Terkait itu ada kesadaran penuh, mendengarkan Mm-mm. secara aktif, dan juga Mm-mm. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Mm-mm. pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu. Oke. Mendengarkan secara aktif ya Ibu ya. Ya, Baik, mendengarkan itu secara berarti yang akan menjadi prioritas Ibu dalam betul, pelaksanaan coaching hari ini. betul, betul. Nah, untuk indikator keberhasilan dari proses coaching hari ini apa Ibu? Indikator keberhasilan saya yang jelas Ibu Susi dapat menemukan ide dan gagasan dari persoalan yang sudah dia hadapi, Bu. Seperti itu. Oh, baik Ibu. Terima kasih Ibu bincang-bincangnya. Nanti kita sambung lagi ya Ibu ya setelah Ibu melakukan proses coaching bersama Bu Susi. Iya. Sekali lagi selamat melaksanakan coaching. Terima kasih. Terima kasih, Bu Assalamualaikum. Tati. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bu Susi? Halo. Iya, harus semangat dong, Bu. Bu Susi nih, gimana nih siang-siang nih? Agak pusing ya? Kayaknya mau ketemu sama saya nih. Ada apa ini, Bu? Hmm, kelas IPA 3. Oh, hmm, hmm, hmm. Berarti topik agenda kita kali ini nih penanganan siswa terlambat ya, Bu ya? Mhm. Itu satu atau dua anak atau berapa persen Bu dari seluruh siswa Bu kira-kira Bu? Oh, 3 orang ya. Di kelasnya Ibu berarti Ibu wali kelasnya ya? Mhm, mhm. Nah Bu, kira-kira nih dari obrolan kita ini apa nih yang pengen Ibu capai? Hmm. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Jadi situasi yang Ibu hadapi sekarang ini anak-anak sekitar 3 orang Bu ya, yang sering telat di kelasnya Ibu ya? Hmm. Kira-kira Bu, kalau kita melihat potensi yang ada, kira-kira apa yang bisa Bu Susi lakukan nih untuk bisa menekan keterlambatan anak? Hmm, iya. Hmm.
Potensi yang bisa Ibu miliki itu pertama memang Ibu sudah memiliki kedekatan ya, Bu, ya? Karena Ibu wali kelasnya dan juga, kedekatan dengan orang tua siswa. Nah, Bu Susi, kira-kira bentuk pendekatannya secara emosional itu kayak mana, Bu? Mhm, mhm, mhm. Betul. Jadi mengidentifikasinya berdasarkan, ini ya, Bu, ya, kenapa, hal itu bisa terjadi ya, Bu, ya? Mhm. Nah, kemudian Bu, kalau Ibu sudah mengetahui nih, alasan anak nih, terlambat, kira-kira nih, selain pendekatan emosional, nah ada lagi nggak yang bisa dilakukan, Bu? Mhm, mhm. Jadi nanti Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua, ya Bu ya, guru piket, dalam bentuk pengawasan dan juga guru BK untuk bisa, dapat mengetahui gimana nih caranya untuk, mendekati anak tersebut dengan, pendekatan emosional gitu ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, Ibu perlu dukungan yang seperti apa nih di sekolah nih, terkait permasalahan itu? Dukungan dari pihak sekolah terkait permasalahan tadi itu. Mhm, mmm, mhm, sebagai bentuk kontrol mungkin, Bu, ya? Mhm. Nah, Bu, kira-kira nih dari tadi sudah kasih hal-hal yang bisa dilakukan dan potensi-potensi yang bisa dilakukan. Nah, tantangannya apa, Bu? Tantangan untuk menghadapi heeh, iya. Berarti nanti, tantangan terbesar adalah motivasi intrinsik ya, Bu, ya, kesadaran diri terhadap anak tersebut ya, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, untuk bisa, apa namanya, menumbuhkan motivasi intrinsik, Bu. Nah, gimana Bu, Ibu Susi untuk bisa, apa namanya, menggugah anak tersebut untuk bisa bangkit motivasi intrinstiknya? Iya. Mhm, mhm.
Hmm. Oke. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi nanti untuk bisa meningkatkan motivasi intrinstiknya, kalau saya lihat ada 2 hal, Bu, ya, dari dalam diri anak dan juga dari luar anak. Yang pertama, Ibu akan melakukan, teknik segitiga restitusi agar motivasi intrinstiknya itu bisa muncul ya, Bu, ya. Kemudian, dibantu juga dengan teman-teman sejawatnya mereka supaya anak tersebut juga mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan yang ketiga adalah kontrol dari orang tua gitu ya, Bu, ya, supaya, penyadaran yang tadinya Ibu Susi lakukan itu bisa, ditambah lagi penyadarannya lewat orang tua juga ya, Bu, ya, supaya memiliki kesadaran penuh. Oke, Bu Susi, kira-kira nih, kapan Bu Susi bisa melakukan hal tersebut? Oh, besok ya, Bu, ya. Kira-kira Bu Susi butuh waktu berapa lama nih untuk bisa merealisasikan tadi ide-ide yang tadi? Nah, begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu butuh waktu 2 minggu, nanti setelah 2 minggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya, terkait perkembangan dari, rencana yang sudah Bu Susi lakukan ya, Bu, ya. Oke. Baik, Bu, kira-kira nih apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita kali ini? Amin amin ya rabbal alamin. Ini demi kebaikan anak kita ya, Bu, ya. Oke. Halo Bu Mayang. Halo Bu Tati. Sudah selesai ya proses coachingnya dengan Bu Sudah, Sudah sudah selesai ya. Izin berbincang lagi ya Ibu ya. Ya silakan Bu. Oke, Ibu tadi kan Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Susi. Dari tersebut, menurut Ibu apakah Ibu sudah memenuhi kriteria yang saya sampaikan tadi, Bu? Nah, untuk kriteria yang Ibu sampaikan tadi, saya sudah memenuhi proses coachingnya dengan alur tirta. Kemudian saya juga sudah menggali potensi-potensi yang ada, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus menekankan juga pada kemitraan, terus kemudian juga kompetensi saya dalam hal ini saya rasa bukan hanya mendengarkan secara aktif, tapi juga saya juga pada saat proses coaching itu juga memiliki kesadaran penuh dan juga mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, alhamdulillah selamat ya Ibu ya. Ibu sudah melalui percakapan coaching in tadi sesuai dengan alur kita. Tadi yang sudah saya amati juga, Ibu sudah menanyakan tujuan dari pertemuannya, kemudian sudah mengidentifikasi situasinya, kemudian menanyakan rencana-rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Ibu sudah menyampaikan hal tersebut. Dan ketika dikatakan bahwa ibu hanya ingin mendengarkan secara aktif, ternyata ibu juga mendengarkan dengan menggunakan rasa, karena ibu sudah menggunakan anggukan, jadi, sudah meresume, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi itu. Sekali lagi selamat ya Ibu ya. Dan kemudian satu lagi Bu, pertanyaannya boleh ya Bu ya? Ya silakan Bu. Nah, tadi kan pertama saya tanyakan tentang indikator keberhasilan kucing. Apakah menurut Ibu sudah berhasil kucing kali ini? Tadi berdasarkan coaching yang saya lakukan dengan Bu Tati sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada Bu. Iya, gitu. Sama Bu Susi Bu ya? Iya, bersama Bu Susi Bu. Iya.
Mohon maaf. Oke. Iya. Berarti terima kasih Ibu, selamat. Ibu tidak hanya satu kompetensi yang sudah Ibu kembangkan, tetapi sudah ada 3 kompetensi. Dan kalau mungkin saya boleh bertanya lagi, kira-kira apakah ada rencana tidak lanjutnya Bu, kira-kira untuk terkait pengembangan kompetensi yang lainnya mungkin? Iya, untuk rencana tindak lanjut nanti saya akan mencoba untuk melakukan coaching-coaching juga yang lainnya, membuka diri terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya, dan nanti saya akan terus mengembangkan kompetensi-kompetensi terkait kompetensi yang ada dalam proses coaching ini, Bu. Oke, luar biasa Ibu. Selamat. Oke. Semoga bermanfaat ya Bu ya untuk kita semuanya. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya dan kesempatannya dan izinnya saya akhiri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.